Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, saya ingin melanjutkan perjalanan kembali. Sekarang saya masih di Aceh Barat Daya, tepatnya di Babarot. Pada hari ini saya ingin melanjutkan perjalanan kembali menuju Tangseh. Dan kali ini saya ditemani dengan ibu saya untuk melakukan perjalanan. Saya sudah menyarankan ibu saya untuk ikut dengan mobil karena saya akan pergi dengan beberapa saudara saya, dan saya pun memilih untuk ikut dan memakai kendaraan saya pribadi karena saya tidak biasa naik mobil perjalanan jauh lewati gunung dan hutan. Karena ibu saya ingin merasakan sensasi naik motor dengan saya dan ingin tahu bagaimana saat di perjalanan saat menggunakan sepeda motor, akhirnya saya pun mengajak ibu saya untuk ikut menemani petualangan saya hari ini. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin perjalanan saya. Jadi Babarot ini adalah kampung dari ibu saya dan keluarga dari ibu saya. Nenek dan kakek dari ibu saya tinggal di Aceh Barat Daya, tepatnya di Desa Cotsmantuk, Babarot. Bagi kalian yang mengikuti perjalanan saya di part 6, inilah kampung ibu saya. Dan saya pun sudah sampai di perbatasan Aceh Barat Daya dan Nagan. Dan batas jembatan inilah perbatasan dari Aceh Barat Daya dan Nagan Raya. Dan beberapa puluh kilometer dari sini jalanan membentang lurus, sangat lurus, dan dipenuhi dengan perkebunan sawit. Dan karena pom bensin jauh, akhirnya saya pun mengisi bensin eceran di tempat masyarakat lokal. Jadi untuk kalian yang ingin berpetualang ke daerah Sumatera, tepatnya di Aceh, kalian jangan khawatir. Meski di sini pom bensin jauh beberapa puluh kilometer, tapi warga-warga sekitar banyak yang menggantungkan hidupnya dan berjualan bensin eceran. Jadi kalian gak usah takut untuk kehabisan bensin. Dan saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali setelah mengisi full bahan bakar kendaraan saya di pompa bensin, karena nanti kita akan melewati hutan beberapa puluh kilometer. Jadi kita harus pastiin bahwa bahan bakar kita harus cukup untuk melakukan perjalanan kali ini. Karena di rute hutan Tangseh ini tidak ada pompa bensin atau masyarakat yang berjualan bensin, karena ini adalah hutan lindung. Kali ini saya ada di Gunung Trans. Gunung Trans ini gunung yang tidak tinggi, namun jika kita lewat sini sangat bosan karena pemandangannya hanya kebun sawit. Saya pun sudah beberapa kali lewat sini, dan sekarang saya ingin menuju ke Aceh Utara, tepatnya di Pantai Labu. Dan jarak yang saya tempuh sekitar 350 km lewati jalur Tangseh. Karena ada acara keluarga, saya pun berangkat dengan sepeda motor dan satu mobil dengan sanak saudara saya yang berada di Aceh Barat Daya. Tapi rute yang saya pilih adalah menuju Tangseh, Kabupaten Pidi. Jadi Tangseh ini adalah rute yang saya pilih untuk perjalanan saya kali ini. Rutenya adalah dari Babarot menuju Nagan Raya. Nagan Raya saya masuk ke Melabo. Melabo saya ambil putar balik ke kanan arah Tanjung Melabo dan lewati Tutut, Lok Kuala, dan Tangseh. Kenapa saya memilih jalur Tangseh? Karena jalur Tangseh adalah jalur alternatif. Jika kita lewati Banda Aceh ingin ke Aceh Utara, kita harus muter jauh. Dan
jalur Tangsel inilah salah satu jalur alternatif selain Betung Ateh. Dan selain itu pula di Tangsel ini ada beberapa sanak saudara, jadi sekalian silaturahmi. Rutenya hampir sama dengan Betung, tapi menurut saya rute Tangsel itu jauh lebih ekstrim dibandingkan rute Betung karena jalanannya yang sempit dan banyak sekali jalur-jalur yang rusak. Selain itu juga di rute ini juga tidak banyak mobil atau motor yang lewat kecuali masyarakat lokal karena ini adalah hutan lindung. Jadi jika terjadi masalah di antara motor atau mobil agak sulit jika berada di rute ini. Jadi kalian harus waspada dan selalu siapkan peralatan-peralatan jika melewati rute Tangsel ini. Menurut saya di rute Tangsel ini lebih seram daripada rute Betung Ateh karena di rute Tangsel ini adalah juga termaksud hutan lindung dan masih banyak satwa liar, terutama di sini yang terkenal adalah gajah. Konon cerita dari masyarakat setempat di daerah Tangsel ini masih terdapat gajah liar, dan jika mana gajah liar ini turun ke jalan raya, jika mana kita melihat seekor gajah, kita harus berhati-hati karena sudah banyak masyarakat yang diserang oleh gajah hutan. Selain gajah juga di sini masih terdapat macan kumbang. Dan jika dibandingkan jalur Betung Ateh, rute ini lebih rimbun dan sangat seram jika melewati rute ini sendirian. Dan di rute Tangsel ini juga merupakan rute yang mistis karena kita akan melewati yang namanya kuburan Anek Manyak. Jadi untuk kalian yang belum tahu apa itu kuburan Anek Manyak, kuburan Anek Manyak ini adalah kuburan anak kecil yang di hutan. Jadi kuburan anak kecil ini semakin lama semakin membesar seperti makhluk hidup. Jadi kuburan anak kecil kan kecil, jadi kuburan ini lama-lama menjadi besar seperti kuburan ini hidup. Makanya kuburan ini menjadi kuburan keramat yang dipercaya masyarakat Aceh dan dijadikan legenda. Beginilah penampakan rute dari hutan Tangsel. Jalanannya sempit dan jalanannya banyak yang rusak. Jadi untuk kalian yang melewati rute ini harus tetap keep safety reading karena resikonya terlalu berat jika melewati rute ini. Selain itu juga jalanannya lumayan menanjak dan juga menikung dengan curam. Jadi kalian harus berhati-hati. Saya aja hampir jatuh lewati rute ini. Beruntungnya saya tetap konsentrasi dan fokus dan menjaga keseimbangan sehingga saya bisa melewati rute ini dengan aman. Dan pada akhirnya saya pun sampai di titik pertama tempat peristirahatan. Kami pun sekeluarga beristirahat di sini dan makan siang di sini.